ultimate Katana Rain untuk kedua kalinya Asasiano pun tumbang. Tubuhnya penuh luka dan energinya habis. Di saat yang sama, Tung Tung dan teman-temannya baru saja tiba. Tapi semuanya sudah terlambat. Asasiano sudah tak berdaya dan semua pejuang yang dulu pernah menolong Tung Tung kini dikurung dan disiksa. Tung Tung terdiam sejenak lalu berteriak, "Cukup! Jangan siksa teman-temanku!" Pasukan Tung Tung menyerbu dengan penuh semangat dan mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan Glorbo. Tapi saat Tung Tung berlari menuju kurungan untuk menyelamatkan teman-temannya, boom! Dari atas patung raksasa itu, 3 raja muncul, King Glorbo, King Hotspot, King Svinino. Pasukan Tung Tung mulai kelelahan. Suasana menjadi sangat mengerikan. Bantu pasukan Tung Tung. Tung Tung berhasil mengalahkan ribuan pasukan Glorbo, namun belum sempat beristirahat. Duar! Tiba-tiba, 3 bos utama pasukan Glorbo muncul dari atas tebing. Beruntungnya, pasukan Tung Tung naik level setelah mengalahkan banyak musuh. Saat keadaan makin sulit, Tung Tung terkena stun dari King Potospot. Ia tak bisa bergerak. King Svinino melempar bom, tapi bom itu ditendang balik oleh Ber Patapim. Asasiano mulai pulih, namun energinya belum penuh. Tiba-tiba, King Glorbo menggulung ke arah Tung Tung yang masih lumpuh. Tapi Udin Dindun menahan serangannya. Ber Patapim maju dan mengikat kaki ketiga bos dengan jurus ranting dewanya. Dan tanpa mereka sadari, whoosh! Asasiano muncul dari belakang dan dengan jurus one hit slash menebas ketiganya sekaligus. Tung Tung menyelamatkan teman-temannya. Tapi 3 patung raksasa hidup dengan level 400. Ini bencana, tingkatkan level pas. Setelah mengalahkan 3 bos, King Glorbo dan kawan-kawannya, tiba-tiba patung kesatria raksasa di belakang mereka mulai bergerak. Tanpa buang waktu, Tung Tung mengaktifkan EXP Share, item langka yang ia dapat setelah mengalahkan Glorbo. Seketika, semua teman Tung Tung naik level. Strategi perang pun dibagi. Tung Tung fokus mengisi jurus Ultimate Dead Black Hole. Sementara itu, Asasino melompat ke udara, bersiap mengeluarkan jurus andalan, Katana Rain. Teman-teman yang lain bertugas mengalihkan perhatian 3 patung raksasa itu. Tapi, ada satu yang belum siap. Balerina. Dia masih bingung memilih kekuatannya. Bantu Balerina memilih peran. 3 patung raksasa tiba-tiba hidup dan mulai mengejar pasukan Tung Tung. Tapi, di tengah kekacauan itu, Balerina masih bingung memilih peran apa yang harus dia ambil. Tiba-tiba, salah satu patung mengangkat kakinya dan siap menginjaknya. Tanpa pikir panjang, dia langsung memilih Summoner. Dari bayangannya, muncul seorang kesatria undead, menahan kaki raksasa yang nyaris menginjaknya. Tung Tung dan Asasino juga hampir selesai melancarkan serangan. Dan si Balerina, dia mengangkat tangannya, lalu berteriak. Ribuan pasukan undead keluar dari tanah, berbaris maju melindunginya. Tapi patung raksasa terlalu kuat. Pasukan undead itu diinjak-injak. Di saat genting itu, Asasino melepaskan jurus Katana Rain dan boom! 1 patung raksasa roboh ke tanah. Tapi apakah Balerina akan merekrut patung itu menjadi bagian dari pasukan? 1 patung raksasa akhirnya dikalahkan. Balerina pun langsung merekrut patung itu jadi pasukan elitnya. Sementara itu, Udin Dindun dan teman-temannya masih dikejar patung raksasa. Ber Patapim, lempar aku ke langit. Tanpa ragu, Ber Patapim melempar Udin setinggi mungkin. Dan inilah Ultimate Meteor Smash. Semakin tinggi Udin dilempar, semakin dahsyat serangannya. Dan boom! Kepala patung itu langsung hancur berkeping-keping karena serangan Udin yang sangat keren. Udin Dindun langsung flexing di depan temannya dengan gaya 1000 aura. Tapi, tunggu dulu, masih ada 1 patung raksasa terakhir yang sedang mengejar teman-teman Tung Tung. Siapa yang akan mengalahkannya? Tung Tung Udin Dindun berhasil mengalahkan patung kedua, tapi masih ada 1 patung terakhir yang belum dikalahkan. Tapi tiba-tiba, patung raksasa terakhir itu berubah bentuk. Bukan lagi batu biasa, kini tubuhnya menyala seperti lava dan matanya bersinar. Itulah dia, patung terakhir. Eternal Titan! Teman-teman Tung Tung langsung panik dan berlari sekuat tenaga. Tapi monster ini terlalu cepat. Dalam sekejap, Titan melompat ke udara dan boom! Tanah bergetar hebat. Pohon-pohon tumbang. Langit berubah gelap. Balerina berteriak, "Kita butuh bantuan!" Ia langsung memanggil pasukan elit, termasuk patung yang baru saja direkrut. Namun, Eternal Titan malah tertawa. "Hahaha, kalian terlambat.
Tung Tung sudah kubawa ke dimensi kosong. Apa? Tung Tung hilang? Udin, Dindun, dan yang lain hanya bisa menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Sementara portal misterius mulai terbuka di depan mereka. Akankah mereka bisa menyelamatkan Tung Tung? Setelah Tung Tung berhasil dibawa ke dimensi kosong, tiba-tiba muncul sebuah portal di depan teman-teman Tung Tung. Tapi di sisi lain portal, Tung Tung terbangun dalam dunia hampa yang mengerikan. Di mana aku? Tiba-tiba, sosok misterius berjubah hitam muncul dengan topeng emas. Akhirnya kau datang, pewaris jiwa cahaya Brain Root. Tung Tung kaget. Siapa kau? Kenapa aku ada di sini? Eternal Titan hanyalah kroco. Ada ancaman yang jauh lebih besar, dan hanya kau yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di dunia nyata, Udin, Dindun, Balerina, dan Assassino memutuskan untuk menyusul Tung Tung ke dimensi kosong. Tapi mereka harus menghadapi Naga Blazor, si penjaga portal yang mengerikan. Pertarungan sengit pun dimulai. Patapim melempar Udin. Sekali lagi Udin berubah ke meteor form. Balerina mensumon ribuan archer undead untuk menembak naga itu. Dan Asayano melepaskan 3 pedang dewanya kepada naga itu. Waktu mulai retak. Cepat, portalnya akan menutup dalam 60 detik. Siapakah yang akan menyusul Tung Tung ke portal itu? Di dalam dimensi kosong, Tung Tung mengikuti sosok bertopeng emas. Dan dia berbicara, kau adalah pewaris terakhir kekuatan Black Hole Sahur. Ini bukan kebetulan, tapi ini warisan dari Ancient Defender. Tapi belum sempat berbicara, boom, Eternal Titan muncul, berzirah hitam berkilau. Cahaya itu milikku! Pertarungan pun dimulai. Sementara itu, di luar portal, Udin, Balerina, dan Assassino hanya punya satu kesempatan untuk masuk ke portal. Dengan cepat, mereka mengirim Udin masuk. Kembali ke arena, Tung Tung hampir kalah melawan Titan itu dan siap menghancurkan Tung Tung. Tapi tiba-tiba, dari langit Udin turun dengan Meteor Smash. Dan boom! Armor Titan retak, tapi ini belum selesai. Titan menyerap seluruh dimensi dan bangkit sebagai dewa kegelapan. Bantu Tung Tung dan Udin naik level ke 500. Setelah naga penjaga portal dikalahkan, Udin masuk ke dalam portal dan berhasil menghancurkan Eternal Titan. Tung Tung dan Udin naik ke level 500, tapi Titan itu malah menyerap seluruh kekuatan dimensi dan ia berubah menjadi makhluk abadi. Tung Tung dan Udin menyerang bersamaan, tapi semua kekuatan mereka diserap dan sia-sia. Titan itu terlalu kuat dan tak terkalahkan. Di saat harapan hampir hilang, Tung Tung teringat pesan dari topeng emas. Cahaya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan dan memberi harapan. Dengan mata tertutup, Tung Tung terbang dan badannya bersinar. Ia memeluk Titan itu. Ingatan masa lalu Titan muncul. Ternyata, dulu ia pelindung dunia yang dikhianati. Titan itu menangis, dan seluruh dimensi itu lenyap perlahan. Tung Tung dan Udin kembali ke dunia nyata. Balerina datang dan berteriak, Tung Tung, kau masih hidup? Dan aku juga. Mereka melanjutkan perjalanan ke kerajaan Kokachino. Tapi esok paginya, ribuan pasukan Bombardino Krokodilo, Tralalelo Tralala, dan Bombombini Guzini datang menyerang karena adik mereka, Gorbo Frutodilo, sudah dikalahkan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Di episode sebelumnya, Tung Tung dan teman-temannya berhasil kembali ke kerajaan Kokachino. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. King Krokodilo murka setelah mendengar adiknya, Glorbo, dibunuh oleh pasukan Kokachino. Ia pun mengirim ribuan pasukan untuk menyerang kerajaan. Bahkan, pasukan Bombombini Guzini dipaksa ikut berperang. Putri Balerina, sebagai penguasa kerajaan, sangat marah. Assassino tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan katana Rain. Balerina memanggil ribuan pasukan undead untuk melawan serangan pasukan Tralalelo. Sementara itu, Tung Tung dan teman-temannya berjuang mati-matian menahan serangan. Tapi tiba-tiba, King Bombardilo meluncurkan senjata ultimate-nya, King Rudal. Rudal itu menuju pusat kerajaan, dan jika meledak, seluruh kerajaan akan hancur. Apakah ini akhir dari perjalanan Tung Tung dan teman-temannya? Ini akhir dari perjalanan Tung Tung dan teman-temannya. Untungnya, Tung Tung mendapat kesempatan untuk memilih satu skill baru. Golden Shield, like video ini, Hyperbeam subscribe, Instant Heal share.